Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat bernapas, dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan selawat kepada Nabi junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan membentangkan sajadah-sajadah. Perkenalkan, nama saya Rabil Dwi Putra dengan NIM 23101017 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Adapun materi yang saya akan bawakan yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala menurut bahasa adalah percaya dan membenarkan iman. Sedangkan menurut istilah adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan sepenuhnya hati bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya. Tidak diragukan kebenarannya, isinya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk dalam rukun iman yang ketiga. Dengan demikian, orang yang tidak mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dikatakan sebagai orang yang beriman. Selanjutnya ada beberapa macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Injil. Yang ketiga, kitab Zabur, dan yang terakhir kitab Al-Qur'an. Fungsi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Fungsi iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai petunjuk hidup. Manusia di dunia memerlukan petunjuk agar hidupnya terarah. Petunjuk yang diperlukan harus mempunyai kualitas yang tinggi, melebihi petunjuk yang dapat membimbing manusia ke arah tujuan hidup hanyalah kitab suci yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Di dalam surah Al-Sirah ayat 56 ditegaskan bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanyalah agar menghambakan dirinya kepadanya. Sementara itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah dunia dalam rangka menghambakan dirinya kepadanya. Selanjutnya kitab dan suhuf. Yang dimaksud kitab ialah kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada rasulnya, lembaran-lembaran kertas. Lembaran-lembaran itu kemudian disatukan menjadi buku besar dan disusun secara sistematis sesuai petunjuk Rasulullah sendiri. Kumpulan lembaran sudah berwujud buku itu lazimnya disebut sebagai kitab. Adapun yang dimaksud dengan suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Dengan demikian juga kita bandingkan dengan kitab suhuf relatif lebih sedikit daripada kitab. Beberapa suhuf dikumpulkan sehingga menjadi sebuah kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab kita Ibrahim dan Musa. Quran Al-Ala ayat 18-19. Mengetahui tentang perhatian Allah terhadap hamba-hambanya, juga kesempurnaan rahmatnya, di mana ia menurunkan kepada setiap kaum sebuah kitab sebagai petunjuk bagi mereka agar
bisa mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Di sini adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, di mana Allah mensyariatkan bagi setiap kaum apa yang sesuai dengan keadaan dan situasi kaum tersebut. Nah, untuk tiap-tiap umat di antara kami berikan aturan dan jalan yang terang. Quran Al-Maidah ayat 48. Bersyukur kepada Allah terhadap diturunkannya kitab-kitab tersebut, sebab kitab tersebut adalah cahaya dan petunjuk di dunia maupun di akhirat. Karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung ini. 8. Perilaku yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. Nah, yang kedua, berusaha menjaga kesucian kitab dan membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkannya. Nah, yang ketiga, mau mempelajari dengan sungguh-sungguh petunjuk yang ada di dalam, baik dengan membaca sendiri maupun menghadiri majelis talim. Yang keempat, berusaha untuk mengamalkan petunjuk sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, yang kelima, berusaha untuk menyebarluaskan petunjuk-petunjuknya kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. 6. Berusaha untuk memperbaiki bacaannya dengan mempelajari ilmu tajwid. Yang ketujuh, tunduk kepada hukum yang ada di dalam kitab suci dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.